Menit ke-69 di Civitas Metropolitano. Papan skor masih kacamata, 0-0. Coba bayangin, Atletico Madrid yang biasanya main dengan intensitas gila-gilaan, benar-benar mentok nembus blok rendah Malaga yang super rapat. Waktu terus berjalan, dan jujur aja, tensi taktis di lapangan saat itu kerasa banget buntu dan bikin frustrasi. Nah, selamat datang di sesi bedah taktik kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas di mana kejeniusan Diego Simeone dari pinggir lapangan lewat jelinya pergantian pemain plus sedikit letupan magis dari kualitas individu akhirnya sukses ngebongkar taktik lawan yang dari tadi ngunci jalannya pertandingan. Oke, mari kita tarik mundur sedikit ke babak pertama. Ini babak yang benar-benar alot dan syarat akan disiplin taktik. Kalau kita urutkan alur waktunya, kelihatan jelas betapa solidnya pertahanan Malaga. Ingat loh, ini pertandingan kasta tertinggi pertama mereka semenjak musim 2017-2018. Dan mereka datang ke Madrid jelas bukan buat numpang lewat. Saking rapatnya blok pertahanan mereka, kita sampai harus nunggu 35 menit cuma buat melihat tembakan tepat sasaran pertama. Dan ironisnya, itu datang dari pemain Malaga, Rodrigo Mendoza, yang untungnya masih bisa ditepis sama Alfonso Herrero. Atleti benar-benar dibikin mati kutu di awal. Tapi di tengah kebuntuan lini serang itu, ada satu nama di lini belakang yang jadi pahlawan tanpa tanda jasa buat Atleti. Yep, angkanya adalah 400. Ini bukan laga biasa buat Jan Oblak, karena ini adalah penampilan ke-400-nya di La Liga. Dan dia langsung dipaksa kerja keras sejak awal. Dia bikin penyelamatan super krusial buat ngegagalin peluang cupu, sebelum akhirnya dengan refleks gila turun buat nepis tembakan David Larrubia di tiang jauh. Tanpa performa kelas dunia Oblak di momen-momen kritis ini, struktur Atleti bisa aja berantakan lebih dulu. Namun, arah angin mulai berubah 180 derajat waktu Simeone mutusin buat masukin amunisi baru dari bangku cadangan. Coba kita bedah pelan-pelan proses pemecah kebuntuan di menit ke-70 ini, karena asli, ini murni kelas dunia. Semuanya berawal dari umpan panjang bervisi tinggi dari David Hanko melambung jauh ke sisi kanan. Terus, Lee Kang-in nerima bola. Bukannya milih opsi aman dengan passing, dia langsung cut inside, ngelewatin bukan cuma satu, bukan dua, tapi 3 pemain bertahan Malaga yang lagi numpuk. Dan penyelesaian akhirnya sensasional. Tembakan keras ke pojok kiri atas yang sama sekali nggak bisa dijangkau Herrero. Eksekusi mematikan di sepertiga akhir yang langsung rubah total arah laga. Dan tahu nggak apa yang bikin gol ini makin spesial buat pemain rekrutan dari PSG ini? Di usianya yang baru menginjak 25 tahun 181 hari, Lee Kang-in resmi nyatetin namanya sebagai pemain asing termuda ketiga yang sukses cetak gol di laga debut La Liganya buat Atletico Madrid di abad ke-21. Sebuah statement perkenalan yang luar biasa brilian di hadapan publik Metropolitano, kan? Tapi tunggu dulu, yang bikin merinding itu sebenarnya kontribusi keseluruhannya. Lee Kang-in ini bukan sekedar pencetak gol oportunis, dia itu motor taktis yang super agresif di lapangan. Dia nyiptain 3 peluang matang, yang mana itu angka tertinggi di tim bareng Mendoza. Dan gilanya lagi, dia juga menangin 3 tackle setara sama Hancho yang notabene seorang bek sentral. Visi menyerang yang dikombinasiin sama etos kerja defensif level tinggi, ini tipikal pemain idaman Simeone banget. Nah, setelah kebobolan, Malaga mau nggak mau terpaksa keluar menyerang dan ninggalin banyak ruang kosong. Dan di momen inilah paku terakhir ditancapkan. 5 menit sebelum peluit panjang dibunyikan, laga ini benar-benar dibunuh. Pahlawan Spanyol di Piala Dunia, Alex Baena, dilanggar keras di tepi kotak penalti. Dia bangun, ngambil tendangan bebas itu dan boom! Tendangan melengkung mematikan yang sempat mantul mistar sebelum meluncur masuk ke gawang. Ini momen yang super langkah loh. Baena jadi pemain Spanyol pertama yang cetak gol tendangan bebas langsung buat Atletico di La Liga semenjak Antonio Lopez melakukannya di Oktober 2009. Efisiensinya nggak main-main, ini gol keduanya lewat free kick di kompetisi ini dan dia cuma butuh total 18 kali percobaan. Oke, sekarang mari kita kesampingkan dulu euforianya sejenak dan kita beralih ke apa kata data. Kalau kita nonton lewat layar kaca, laganya emang kerasa ketat banget. Tapi coba lihat matriks expected goals atau XG mereka, ceritanya agak beda. Malaga cuma nyatetin XG di angka 0,15, sangat minim. Sementara Atletico, mereka cetak 2 gol dari XG yang cuma 0,82. Bayangin, probabilitasnya bahkan secara matematis nggak nyampe 1 gol penuh, tapi mereka bisa ngehasilin 2 gol.
Ini adalah bukti nyata dari apa yang kita sebut ruthless finishing, alias penyelesaian akhir tanpa ampun. Perbandingan jumlah tembakan kedua tim makin mempertegas fakta barusan. Malaga ngelepasin total 5 tembakan, sementara Atletico cuma 6, beda tipis banget. Artinya apa? Kemenangan Atletico ini bukan didapat dari dominasi volume serangan yang bertubi-tubi, melainkan murni dari kualitas eksekusi tingkat dewa di sepertiga akhir dari peluang yang sangat minim. Kemenangan hasil kerja keras ini bukan cuma ngasih 3 poin krusial di laga pembuka, tapi juga memperpanjang rekor dominasi absolut Atletico atas Malaga. 6 kemenangan beruntun di kasta tertinggi, dan yang lebih gila, 5 diantaranya diakhiri dengan clean sheet. Sistem pertahanan mereka benar-benar sekokoh batu karang kalau udah ketemu tim asal Andalusia ini. Jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari bedah taktik kali ini? Atletico mungkin nggak mendominasi secara absolut selama 90 menit penuh. Tapi ngelihat tingkat efisiensi mereka yang sangat klinis, pertahanan solid yang dijaga Oblak, ditambah kedalaman skuad ngeri yang sekarang punya game changer sekelas Lee dan Baena, ada satu pertanyaan besar yang muncul nih. Dengan modal formula seperti ini, apakah Diego Simeone sebenarnya udah memegang kunci rahasia buat ngunci gelar juara La Liga musim ini? Coba kalian pikirin lagi soal data efisiensi tadi. Gimana menurut kalian? Saya tinggalkan pertanyaan itu buat kalian renungkan. Terima kasih udah mampir, dan sampai jumpa di analisis taktik kita berikutnya.